hari ini untuk pertemuan ketiga ya, Kenkyu Honyumo. Hari ini mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca doa menuntut ilmu. Ya, biasanya kita membaca Al-Quran, tapi kita cukup dengan membaca doa penuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilma warjukni fahma amin. Oke. BB nanti saya setelah ada perintah baru silakan masuk ke BBB ya. Oke, kalau begitu kita presentasi dulu. Silakan kelompok yang presentasi. Saya kasih waktu untuk presentasi. Nanti setelah itu pindah ke BBB untuk feedback dan diskusi serta presentasi dari saya. Untuk kelompok Nugraha ini silakan share PowerPoint-nya dan silakan kita presentasi terlebih dahulu. Indri bisa share PPT-nya nggak? Nggak bisa ya, ini pakai HP. HP. Ya, berarti nggak bisa. Kalau gitu saya yang share ya. Oh iya, makasih Sensei. Wah, di sini kan nggak ada audio ya. Audionya ada. Nggak kelihatan? Kelihatan Sensei. Oke. Silakan dimulai dari sekarang. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainisa, Jola, dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai konsep dan hakikat penelitian. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ainisa, dan yang kedua Jola, dan yang terakhir dijelaskan oleh saya sendiri. Lepan gitu, nggak kedengaran. Putus-putus. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya. Bisa, tapi tadi agak putus. Coba di ini aja, diulang lagi aja. Oke, baik. Ulang lagi ya. Minasan, konnichiwa. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainisang, Jolasang, dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai konsep dan hakikat penelitian. Langsung saja, pengertian akan dijelaskan oleh Ainisang. Yang kedua, tujuan dijelaskan oleh Jolasang, dan yang terakhir kesimpulan oleh saya sendiri. Silakan Ainisang. Iya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama ada pengertian dari konsep. Konsep merupakan suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. Suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Persepsi di sini berarti atau artinya tindakan menyusun atau mengenali dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Selanjutnya ada pada tingkat konkret, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. Lalu, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting, yakni pengamatan dan penalaran.
Pengamatan atau bisa disebut juga observasi ini adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau suatu objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan penalaran sendiri memiliki arti yaitu suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Lalu, metode ilmiah ini didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik atau berdasarkan fakta. Selanjutnya akan Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan melakukan tindakan tertentu. Misalnya, memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat atau sungguh-sungguh, sehingga diperoleh suatu temuan berupa kebenaran, jawaban atau pengembangan ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu itu sendiri merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia yang berakal, sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jolasang. Silakan Jolasang. Ya, terima kasih Aini. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama tujuan eksploratif, yaitu penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul belum pernah diketahui sebelumnya. Yang kedua ada tujuan verifikatif, yaitu penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, ini PPT-nya. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Maaf sebentar. Ya. Sampai mana tadi? Sampai kesimpulan? Tujuan. Tujuan. Ya. Sebelumnya Sensei. Ya. Oke. Silakan. Yang ketiga ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan adalah penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang telah ada. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Andri. Baik, terima kasih. Baik. Menyimpulkan penelitian itu sendiri adalah sebuah gambaran atau ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengamatan atau pengalaman peneliti terhadap objek atau suatu kejadian tertentu. Nah,
Di penelitian ini, pada hakikatnya itu harus mencakup 3 karakter, yaitu rasional, yang berarti masuk akal, bisa dijangkau oleh nalar manusia, dan logis. Dan yang kedua ada empiris, yaitu sesuai fakta atau realita yang ada, dan yang terakhir adalah sistematis, yaitu proses yang dilakukan menggunakan metode atau langkah-langkah tertentu. Kemudian selanjutnya Sensei. Kemudian dari ketiga hal ini nantinya penelitian diharapkan bisa digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, menegaskan kembali teori-teori sebelumnya yang dianggap masih meragukan, atau juga bisa untuk memunculkan sebuah pengetahuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Demikian penjelasan dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kan, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Ini yang presentasi on cam enggak? Enggak on cam ya tadi ya. Saya akan coba, kalau yang presentasi itu biasanya harus on cam gitu, biar kelihatan gitu ya yang presentasinya ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya dari teman-teman yang ini hadir. Ya. Jadi tadi kelompok satu ya, kelompok satu sudah mempresentasikan. Silakan ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum saya tanyakan. Sebelum saya bertanya. Ya, tadi itu hakikat penelitian ya. Jadi pertanyaannya, syarat-syarat penelitian itu apa sih? Gitu. Pertanyaan saya itu. Mungkin karena teman-teman yang lain tidak bertanya ya. Silakan. Ada yang mau jawab? Anissa Suratnya atau siapa? Nugraha ini atau Jola? Silakan jawab. Syarat-syarat penelitian itu apa sih? Oh, syarat Kenapa harus dilakukan penelitian? Itu juga kenapa alasan meneliti itu apa gitu? Oke, silakan dijawab atau didiskusikan dulu boleh ya, atau langsung dijawab juga boleh. Kalau yang lain tidak ada yang bertanya, itu pertanyaan saya adalah apa sih syarat penelitian itu? Silakan, ada yang mau menjawab dari 3 presenter ini? Atau yang lain yang tidak presentasi juga kalau bisa jawab silakan. Silakan. Oke, kalau tidak ada. Sebenarnya Sensei, filenya hilang. Silakan diskusi dulu. Sebentar. Sensei, untuk syarat dari sebuah penelitian itu harusnya logis atau masuk akal seperti yang tadi saya rasional, karena ya harus ada landasan ilmu yang diteliti gitu. Terus kemudian objektif. Jadi penelitian seharusnya objektif, tidak subjektif. Kalau subjektif, kenanya bukan penelitian tapi jadinya opini. Kemudian ada sistematis ya, sesuai ada metode atau langkah-langkah yang digunakan. Nantinya mungkin di entah kelompok berapa saya pasti akan dijelaskan tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian
Jadi andal. Andal itu maksudnya dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan yang ditentukan dengan hasil yang dapat diandalkan. Begitu Sensei kalau menurut saya. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada? Kalau tidak ada, kita pindah ya ke Big Blue Button sekarang. Silakan teman-teman gabung di Blue Button. Nanti saya akan tutup MS Team-nya setelah semua berkumpul di Big Blue Button. Jadi cukup untuk presentasi kelompok ini ya saja. Hari ini izin Anissa Nur Kobi, silakan masuk di Big Blue Button. Ini linknya yang belum masuk, silakan masuk di pertemuan ketiga. Nanti kita lanjutkan diskusinya dan tambahan presentasi dari saya. Jadi hanya 30 menit ya kita pakai di sini di MS Team. Nanti setelah itu kita akan pakai di sini. Ada yang bertanya lagi selain saya yang bertanya? Nggak ada. Ayo kita pindah ke Big Blue Button. Oke. Ya, silakan. Dinda sudah masuk. Yang di Big Blue Button. Michan sudah, Aryoga sudah. Oke. Supaya kita menggunakan MS Team sedikit ya, kuotanya tidak terlalu banyak menyedot kuota, karena kalau yang Big Blue Button itu kan pakai kuota WMY. Oke, sekarang silakan ada pertanyaan lagi. Jadi tadi ya hakikat penelitian dan konsep dasar penelitian seperti itu. Ini baru 6 orang yang masuk di Big Blue Button. Silakan masuk dulu, nanti saya akan tutup yang ada di MS Team-nya. Ya, ada yang bertanya? Ya, penelitian ini memang bukan mata kuliah bahasa Jepang ya. Seperti kemarin kita geoliterasi juga kita tidak memakai materi berbahasa Jepang. Jadi mungkin tidak terlalu sulit ya. Yang sulit itu dalam praktiknya nanti ketika menulis proposal, membuat proposal, nah di situ Anda akan sedikit kebingungan. Oke, udah 11 orang yang masuk. Silahkan lanjut, pindah ke Big Blue Button. Kalau ini saya akan tutup yang di sini ya, yang di MS Team. Silakan ditutup sama presenter. Yang presentasi tadi menutup presentasinya karena pertanyaannya cuma satu dari saya aja. Silakan. Sama siapa yang mau nutup? Nugraha ini atau sama Anissa? Oke, sudah pindah ke sana ya. Oke. Kita tutup aja ini. Cancel dulu.